Hai guys, welcome back to Game 90net. And di video kali ini kita akan melanjutkan kembali seri Internet Iceberg. YouTube adalah salah satu platform terbesar di seluruh dunia, dan saking besarnya YouTube, kita bisa menemukan banyak sekali video-video yang diunggah oleh orang-orang yang membagikan atau menge-share pengalaman-pengalaman mereka dari tutorial, gameplay, vlogging, kuliner, tips and trick. Pokoknya ada banyak banget video di YouTube. Tapi ini hanya sebagiannya aja. Kalau kita coba diving lebih dalam, kita akan menemukan banyak banget kejadian-kejadian random, absurd, fenomena-fenomena aneh, dan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan. So, gua nggak akan kelamaan intro, jadi mari kita mulai aja videonya. You are watching Game 90net. Lost Episode Creepypasta merupakan judul besarnya aja. Title ini kalau kalian coba cari di YouTube, di Google, akan ada banyak sekali creepypasta dengan kisah yang sangat mengerikan. Anyway, untuk Lost Episode Creepypasta kebanyakan berisikan konten Lost Step. Kalian tahu Max and Ruby Lost Step, Happy Apple, Bar Incident, Petscop. Nah, ini adalah beberapa judul dari Lost Episode Creepypasta yang ada di internet. Sebagian besar memang judul yang kalian temukan terdengar nggak familiar karena kisahnya tidak begitu viral. Tapi ada juga nih beberapa kisah yang viral dan gua yakin kalian pasti tahu. Salah satunya adalah SpongeBob Lost Episode dan juga Squidward Red Mist. Salad Finger merupakan animasi creepy yang diunggah oleh channel YouTube bernama David Fert. Sekilas kalau kalian cek ke dalam channelnya ini, kalian akan menemukan berbagai kerandoman aneh mengenai maskot atau karakter bernama Salad Finger. Siapa sih itu Salad Finger? Salad Finger merupakan pria aneh dengan jari-jari panjang yang tinggal di sebuah dunia suram, dan akibat lingkungan tempat ia tinggal, si Salad Finger ini memiliki obsesi terhadap benda-benda yang berkarat. Lebih tepatnya, jari-jari Salad Finger akan merasakan kenikmatan luar biasa kalau ia menyentuh benda-benda logam yang udah karatan. Nah, karena obsesi Salad Finger ini udah tidak bisa dibendung, udah tidak bisa dikendalikan, Salad Finger suka pergi ke rumah penduduk lokal untuk mengetuk pintu, kemudian menerobos masuk untuk menyentuh peralatan benda-benda yang ada di rumah orang yang gak dia kenal sama sekali. Seperti yang gua katakan tadi, YouTube adalah platform super besar dan semua orang bisa menonton YouTube. Maka dari itu, YouTube merilis platform baru berjudul YouTube Kids. YouTube Kids ini adalah YouTube versi ramah, versi friendly, dan ditujukan untuk anak-anak di bawah umur. Nah, Elsaget ini adalah konten dari YouTube Kids yang booming pada tahun 2017, dan isi dari konten Elsaget parah banget. Memang sesuai judulnya, Elsaget merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari maskot terkenal seperti Elsa, Joker, Spider-Man, pokoknya ada banyak banget. Nah, maskot-maskot ini ternyata mereka diperankan melenceng dari kisah aslinya, alias Elsaget adalah universe yang berbeda dengan Disney dan karakternya parah banget. Di dalam Elsaget akan ada adegan kekerasan, bully, hal-hal yang berbau dengan fantasi seksual, dan kalian pasti udah nangkep kan masalahnya apaan. Video-video Elsaget ditonton oleh anak-anak di bawah umur yang pikirannya masih labil, masih nggak tahu apa-apa mengenai dunia ini. Bayangin aja, orang tua mereka itu nggak mengajarkan kata-kata kasar, tapi pas nonton Elsaget, perilaku mereka itu berubah seperti karakter di dalam Elsaget. What's your favorite idea? Don't Hug Me, I Am Scared merupakan animasi pendek berdurasi 4 menit yang diciptakan oleh dua animator bernama Becky Sloan dan Joseph Pelling. Sekilas animasi ini memang kelihatan family friendly yang mengkisahkan petualangan 3 maskot bernama Red Guy, Yellow Guy, dan Duck Guy. Biasanya ketiga maskot ini akan memulai cerita dengan duduk di suatu ruangan, kebingungan, tidak tahu mau ngapain, dan nantinya akan ada aja benda-benda atau sesuatu yang muncul kemudian mengajak mereka untuk melakukan kegiatan kreatif, kegiatan yang bermanfaat.
Tapi ini hanyalah bagian awalnya aja. Kegiatan kreatif yang mereka lakukan nantinya perlahan-lahan akan berubah menjadi creepy, di mana ketiga maskot ini saking kreatifnya mereka mengabaikan kondisi fisik tubuh mereka, terus memaksa otak untuk berpikir sampai kehilangan akal. Ini cuman satu cerita, masih ada banyak banget kisah dari Don't Hug Me I Am Scared dengan konsep yang disturbing. Happy Tree Friends merupakan animasi yang diunggah oleh channel bernama Happy Tree Friends HD. Pada dasarnya, animasi ini tidak memiliki cerita yang mendalam atau cerita-cerita yang bisa mempengaruhi kalian ketika menonton. Animasi ini hanya menyajikan adegan-adegan super ekstrim dan gua tahu 80% dari kalian yang suka scrolling di YouTube pasti udah pernah nonton adegan di dalam animasinya ini. The Weird Side of YouTube merupakan bagian dari YouTube yang lebih dalam, lebih aneh, di mana kalian akan menemukan vlog-vlog singkat atau video yang diunggah oleh anonim atau seseorang yang famous dengan tingkah aneh yang mereka lakukan. Misalnya kayak Sitting and Smiling atau channel Say Fifth, dan yang versi Indonesianya juga ada. Hey Walter adalah video singkat yang populer di YouTube 6 tahun yang lalu. Video ini menuai banyak kontroversi karena di dalamnya berisikan vlog singkat seorang pria bernama Patrick yang bercerita kalau dia baru aja bertemu dengan seorang perempuan di suatu toko. Rupanya setelah Walter bercerita tentang perempuan yang ia temui, pria ini tiba-tiba membawa kameranya menuju ke area basement, kemudian memperlihatkan seorang perempuan yang telah ia culik. Walaupun video ini fake, settingan, dan banyak yang beranggapan kalau Patrick sedang bercanda, rupanya ada beberapa orang yang menganggap candaan Patrick ini tidaklah lucu. Sampai-sampai ada yang melapor polisi dan petugas polisi sampai datang ke rumah si Patrick untuk melakukan investigasi, dan ada juga klarifikasi dari orangnya langsung. Gua udah pernah bahas video random yang satu ini. Intinya I Feel Fantastic merupakan project film pendek dari seorang seniman. Semenjak video ini diunggah, banyak yang berteori-teori liar kalau video ini adalah video penculikan, video yang diambil dari deep web, dan banyak banget teori-teori yang bermunculan. Kenapa teorinya ini bisa muncul? Alasannya karena pas kalian nonton videonya ini, kalian akan merasakan feeling gak enak, feeling yang aneh, dan backsound dari musiknya ini disturbing banget. Your destination in 250 feet. Rerouting. Your destination will be. Loka 58 merupakan series analog horor yang diciptakan oleh seseorang seniman bernama Chris Straub. Di dalam seriesnya ini, kalian akan menemukan rentetan misteri mengenai beberapa insiden creepy yang telah dilaporkan oleh sebuah saluran TV lokal 58 yang sudah ada sejak tahun 1939. Di dalam ceritanya, kalian akan menemukan berbagai kejanggalan, kejadian-kejadian aneh, banyak banget glitch, dan warna-warni yang kurang sehat kalau diperhatikan dalam waktu lama, diikuti dengan backsound yang seram banget. Petscop merupakan creepypasta video yang terkenal banget. Di dalam ceritanya mengisahkan seorang pria bernama Tony D yang telah menemukan sebuah rekaman tape video game bernama Petscop. Menariknya, Petscop dikabarkan nggak pernah dirilis di platform manapun. Jadi salah satu orang yang pernah mencoba game ini cuman Tony D. Singkat ceritanya, Tony setelah menemukan video game ini, ia penasaran kemudian memainkan game Petscop, lalu menemukan karakter utama bernama Paul. Kebetulan Paul ini diceritakan terjebak pada sebuah dimensi aneh, terus menemukan beberapa area yang ditinggali oleh makhluk-makhluk bernama Pets. Nah, fokus ceritanya, Paul akan mencoba melakukan investigasi mengenai kisah-kisah kelam yang dialami oleh para pet, dan tentu aja Paul akan menjelajah berbagai area sepi, gelap, dan beberapa sound yang creepy.
aturan televisi is very fucking bullshit. Karena semakin lama menurut gua TV udah nggak ada yang nonton. Tapi kalau kita coba flashback ke saluran TV versi lama, ini lebih menarik. Jadi The Dawn Is Your Enemy merupakan intro singkat yang diunggah oleh channel bernama Adult Swim. And gua tahu kalian para penikmat horor pasti tahu isi dari channel Adult Swim ini kayak gimana. Singkat ceritanya, poster atau intro dari The Dawn Is Your Enemy ditayangkan pertama kali pada tahun 2006 sampai 2007. Intro ini itu ditayangkan di televisi sekitaran jam 1 sampai 2 pagi. Selain intro atau gambarnya yang creepy, kalian juga akan mendengar background musiknya itu disturbing banget. Tujuan dari penayangan intro ini, jadi dulu TV Nickelodeon itu kan kalau udah tayang film pasti anak-anak banyak nonton. Dan biasanya anak-anak di Amerika atau di Indonesia itu kalau nonton kartun dari Nickelodeon itu sampai malam, sampai bergadang. Jadi supaya anak-anak yang suka bergadang mereka mau tidur, intro ini kemudian ditayangkan di televisi supaya anak-anak ketakutan dan kehilangan niat untuk bergadang, apalagi kalau nonton TV di malam hari. Cuman sayangnya cara ini itu perlahan-lahan udah kuno dan gak ditayangkan lagi. Lanjut nih, masuk pada tahun 2010. Ada seorang user Twitter membuat postingan kalau poster ini ditayangkan lagi pada channel Nickelodeon. Cuman karena nggak ada bukti, banyak yang bilang kalau si Twitternya ini itu bullshit. Lanjut nih, masuk September tahun 2021 beredar sebuah akun Twitter yang memposting hal yang sama, tapi kali ini diikuti dengan adanya bukti video. Good morning. All your favorites are right here. Wow. Now let's have an... Video ini hampir sama kontroversinya dengan I Feel Fantastic atau Blank Room Soup. Rumornya video ini di-download dari deep web dan diunggah ke YouTube, lalu mendapatkan views jutaan, padahal aslinya video ini cuma diunggah ke YouTube. Anyway, kalian pasti udah tahu ceritanya kayak gimana, tapi gue akan ceritain singkat mengenai video ini. Perempuan di dalam video ini adalah seseorang yang telah diculik, kemudian dipaksa untuk melakukan gerakan dancing, kemudian videonya akan dijual atau disebar ke orang-orang yang ingin memiliki video ini. Well, jujur ya, untuk orang yang suka video-video aneh kayak begini, itu adalah fetish atau rasa sensasi seksual yang mereka inginkan. Jadi wajar kalau misalkan ada segelintir orang yang mau nonton atau malah suka sama video ginian. Nah, kalau kalian perhatikan, kenapa ada kata atau kalimat walrus? Ini sebenarnya diambil dari cuplikan ketika munculnya binatang walrus di dalam videonya ini. Alright, enough for today. And untuk sisa internal iceberg akan gue lanjutin di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar bagaimana pendapat kalian mengenai video kali ini, memuaskan atau tidak. Silahkan komen apa aja di bawah dan jangan biarkan comment section Game 99 di bawah ini kosong, sepi kayak kuburan, oke? Thank you guys untuk kalian yang udah nonton sampai habis, and thank you juga untuk kalian yang udah stay tune dan masih setia nonton Game 99. So see you guys on the next Internal Iceberg.